Saudara-saudara pecinta balap motor di seluruh Indonesia. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang hasil balapan. Hari ini kita berbicara tentang harapan. Kita berbicara tentang bangga. Kita berbicara tentang seorang anak muda Indonesia yang berdiri sejajar dengan talenta terbaik dunia. Di tengah panasnya sirkuit Buriram, di bawah tekanan ribuan pasang mata, nama Indonesia kembali menggema di pedok Moto3. Dan nama itu adalah Veda Ega Pratama. Ya, pembalap muda Indonesia yang turun bersama Honda Team Asia ini tampil luar biasa di seri pembuka musim Moto3 Thailand. Bukan sekedar start, bukan sekedar finish, tapi finish di posisi kelima. Posisi kelima di ajang sekelas Moto3 dunia bukan angka biasa. Itu adalah bukti, itu adalah pesan bahwa Indonesia tidak datang hanya untuk meramaikan grid. Indonesia datang untuk bersaing. Bayangkan, debut musim, lintasan teknikal dan panas ekstrim, rival-rival dari Spanyol, Argentina, dan Eropa yang sudah matang di kompetisi internasional. Namun Veda, ia tidak terlihat gugup, ia tidak terlihat ragu, ia terlihat siap. Start yang tenang, ritme yang konsisten, overtake yang bersih, dan mental baja menghadapi tekanan grup depan. Penonton Indonesia yang menyaksikan siaran langsung mungkin merasakan jantung berdebar setiap lap. Setiap kali Veda masuk tikungan cepat, setiap kali terjadi duel di straight panjang, setiap kali kamera menyorot nomor motornya. Kita tahu, ini bukan balapan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Veda Ega Pratama bukan hanya membawa nama timnya, ia membawa merah putih di pundaknya. Ia membawa mimpi ribuan anak Indonesia yang bercita-cita menjadi pembalap dunia. Dan di Thailand, ia membuktikan bahwa mimpi itu bukan sekedar wacana. Finish kelima, top 5 dunia di seri pembuka. Kalau ini adalah langkah pertama musim ini, bayangkan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Para komentator internasional mulai menyebut namanya. Para rival mulai melirik serius ke arah pit Honda Team Asia. Dan publik Indonesia bangga, sangat bangga. Karena kita melihat sesuatu yang spesial. Bukan hanya soal skill, bukan hanya soal kecepatan, tapi soal mentalitas. Moto3 adalah kelas yang brutal. Slipstream bisa mengubah posisi dalam hitungan detik. Satu kesalahan kecil bisa membuatmu keluar dari grup depan. Namun Veda tetap tenang, tetap fokus, tetap disiplin. Itulah ciri pembalap besar. Ia tidak balapan dengan emosi, ia balapan dengan perhitungan. Dan yang paling menggetarkan, ini baru awal musim. Saudara-saudara, kita mungkin sedang menyaksikan lahirnya bintang baru Indonesia di panggung dunia. Bukan sensasi sesaat, bukan keberuntungan, tapi performa yang dibangun dari kerja keras bertahun-tahun. Dari Asia Talent Cup, dari Junior Championship, hingga kini berdiri di grid Moto3. Setiap tahap ia lewati, setiap tantangan ia jawab, dan kini ia membayar kepercayaan itu dengan hasil nyata. Finish kelima di Thailand bukan hanya angka di tabel klasemen. Itu adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Indonesia siap naik level. Pernyataan bahwa pembinaan kita tidak sia-sia. Pernyataan bahwa Veda Ega Pratama bukan sekedar peserta. Ia adalah pesaing. Dan hari ini kita akan membahas semuanya. Bagaimana strategi balapnya? Bagaimana ia bertahan di grup depan? Apa yang membuat performanya begitu matang? Dan apakah ini tanda bahwa musim 2026 akan menjadi musim terobosannya? Tetap bersama kami, karena kisah ini baru saja dimulai. Beat musik naik, suara crowd makin keras. Ini bukan sekedar laporan hasil balapan. Ini adalah awal perjalanan. Perjalanan seorang anak Indonesia menuju panggung tertinggi balap dunia. Dan namanya adalah Veda Ega Pratama. Di Moto3, start adalah segalanya. Karena kelas ini bukan soal siapa paling cepat sendirian. Ini soal siapa paling cerdas bertarung di grup. Begitu lampu padam, Veda tidak memaksakan diri. Ia tidak langsung agresif mencari celah berisiko. Ia memilih bertahan di grup utama. Dan itu keputusan matang. Kenapa? Karena Buriram punya straight panjang. Slipstream sangat berpengaruh. Kalau terlalu depan terlalu cepat, kamu bisa dimakan di ujung straight. Veda paham itu. Ia bermain sabar. Sekarang kita bicara soal ritme. Kalau kita perhatikan, Veda tidak membuat lonjakan lap time yang liar. Ia menjaga tempo. Dan ini penting. Moto3 sering membuat pembalap muda panik. Mereka terlalu memaksakan diri di awal, ban drop di akhir. Tapi Veda, ia menjaga ban, ia menjaga jarak, ia membaca situasi.
Lap demi lap, ia tetap berada di rombongan depan. Itu artinya satu hal. Kecepatan dasarnya memang kompetitif, bukan sekedar bertahan. Ia mampu mengikuti pace para pembalap Eropa yang sudah matang di kejuaraan dunia. Bagian paling menegangkan datang saat pertengahan balapan. Grup depan mulai terpecah. Beberapa pembalap mencoba breakaway. Disinilah mental diuji. Apakah ikut memaksa atau tetap disiplin? Veda memilih momen yang tepat. Overtake yang ia lakukan bersih, tidak sembrono, tidak memaksakan line yang berbahaya. Dan yang paling penting, ia tidak terlihat gugup. Banyak rookie biasanya kehilangan fokus ketika diserang bertubi-tubi, tapi Veda tetap tenang. Setiap kali turun satu posisi, ia rebut kembali. Itu mental fighter. Sekarang kita masuk fase paling krusial, lap-lap terakhir. Di Moto3, selisih 0,2 detik bisa berarti turun 3 posisi. Grup makin rapat, tekanan makin tinggi. Tapi Veda tidak goyah. Ia menjaga racing line, ia menutup celah bagian dalam. Ia tidak membuka pintu overtake murah. Dan hasilnya, finish kelima, top 5 dunia di seri pembuka musim. Sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma hasil bagus satu kali, atau ini tanda potensi besar? Mari kita lihat faktanya. Ia mampu konsisten di grup depan, tidak terjatuh, tidak melakukan kesalahan fatal, mengelola ban dengan baik, menunjukkan kedewasaan balap. Ini bukan keberuntungan, ini fondasi. Dan kalau fondasi ini terus berkembang, maka bukan tidak mungkin musim ini kita melihat podium, bahkan mungkin kemenangan. Hasil ini bukan hanya soal klasemen, ini sinyal kuat. Indonesia tidak lagi sekedar pasar MotoGP, kita punya talenta nyata di grid dunia. Dan Veda sedang membuka jalan. Anak-anak muda yang menonton hari ini akan berkata, kalau Veda bisa, saya juga bisa. Inilah efek domino. Inilah arti representasi. Karena kita bicara objektif, masih ada ruang berkembang. Kualifikasi perlu lebih kuat. Agresivitas di momen tertentu bisa ditingkatkan. Positioning di lap akhir bisa lebih berani. Tapi ingat, ini baru seri pertama. Dan dengan performa seperti ini, kurva belajarnya sangat positif. Saudara-saudara, Thailand bukan akhir cerita. Thailand adalah pembuka bab. Bab tentang pembalap Indonesia yang tidak lagi sekedar bermimpi, tapi mulai membuktikan. Dan jika performa ini konsisten, maka musim ini bisa jadi musim yang mengubah sejarah. Dan pada akhirnya, balapan memang selesai. Lampu sudah padam. Podium sudah ditentukan. Tapi bagi Indonesia, cerita ini baru saja dimulai. Di lintasan Buriram yang panas dan keras, seorang anak muda berdiri melawan dunia. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan janji, tapi dengan aksi nyata. Veda Ega Pratama. Nama yang mungkin dulu hanya dikenal penggemar balap Asia, kini mulai terdengar di panggung dunia. Finish kelima di antara pembalap-pembalap terbaik dunia di seri pembuka musim. Itu bukan angka kecil, itu simbol. Simbol bahwa mimpi anak Indonesia tidak lagi dibatasi jarak, tidak lagi dibatasi bendera, tidak lagi dibatasi keraguan. Karena hari ini, kita melihat sendiri, merah putih bisa berlari di barisan depan Moto3. Dan yang membuatnya lebih spesial, perjalanan ini tidak instan. Ini bukan kisah viral semalam. Ini kisah kerja keras bertahun-tahun. Keringat, latihan, jatuh bangun, dan pengorbanan. Dari lintasan kecil ke panggung dunia. Dan hari ini, dunia mulai melihat. Tapi perjalanan masih panjang. Moto3 bukan lomba satu seri. Ini maraton panjang penuh tekanan, penuh drama, penuh ujian mental. Dan disinilah peran kita dimulai. Sebagai penonton, sebagai pendukung, sebagai bangsa. Karena pembalap tidak balapan sendirian. Di balik helm itu, ada harapan jutaan orang. Setiap dukungan, setiap doa, setiap kebanggaan, itu bahan bakar yang tidak terlihat. Dan Veda membutuhkannya, bukan hanya saat menang, tapi terutama saat berjuang. Karena akan ada hari sulit, akan ada balapan berat, akan ada momen jatuh dan bangkit. Dan disitulah dukungan sejati diuji. Hari ini kita bangga, besok kita harus tetap percaya. Karena talenta seperti ini jarang datang dua kali. Seorang pembalap muda, tenang di bawah tekanan, matang di lintasan, dan membawa nama Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara, mungkin kita sedang menyaksikan awal sejarah baru. Sejarah tentang bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi penonton MotoGP, tapi menjadi pelaku. Bukan sekedar penikmat balapan, tapi penantang di arena dunia. Dan jika perjalanan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin suatu hari nanti, kita akan berdiri, mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di podium dunia. Dan ketika hari itu tiba, kita akan ingat satu hal,
bahwa semuanya bermula dari langkah kecil. Langkah seperti hari ini, langkah di Thailand, langkah finish kelima, langkah penuh harapan. Jadi mari kita jaga momentum ini, mari kita dukung tanpa henti, mari kita kawal perjalanan ini bersama. Karena ini bukan hanya perjalanan Veda, ini perjalanan kita semua. Perjalanan Indonesia menuju puncak balap dunia. Dan jika kamu percaya pada mimpi anak bangsa, jika kamu bangga melihat merah putih di lintasan dunia, maka satu hal yang bisa kita lakukan hari ini, dukung, doakan, dan sebarkan semangatnya. Karena legenda tidak lahir dari keraguan, legenda lahir dari kepercayaan. Dan siapa tahu, di masa depan ketika dunia menyebut nama-nama besar MotoGP, akan ada satu nama dari Indonesia yang mereka ucapkan dengan hormat. Veda Ega Pratama.